Tahap perencanaan media pembelajaran. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan langkah awal untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan sehingga dapat disebut sebagai pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sule dan Syaifullah tahun 2008 menyatakan bahwa perencanaan yang baik tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama faktual atau realistis, apa yang dirumuskan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai. Yang kedua, logis dan rasional, yaitu dirumuskan dapat diterima akal dan dapat dijalankan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, fleksibel, yaitu tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, komitmen, yaitu melahirkan komitmen untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan. Yang kelima, komprehensif, yaitu harus memenuhi syarat dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap pembelajaran. Sadiman tahun 2010 menyatakan ada 6 tahap yang akan dilakukan dalam perencanaan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, yaitu kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan, yaitu kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang diinginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang dimiliki. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif dengan operasional dan khas, yaitu harus berorientasi kepada siswa dan dinyatakan dengan kata kerja operasional agar dapat diamati atau diukur. Dalam sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat dioptimalkan, yaitu audience, behavioris, condition, dan degree. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan, yaitu rumusan butir-butir materi dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan dalam pembelajaran dalam tujuan khusus untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, mengembangkan alat ukur keberhasilan, yaitu harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang dicapai, dan materi-materi pembelajaran yang disajikan bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Selanjutnya, menulis naskah media, yaitu bentuk penyajian materi pembelajaran merupakan pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik, yang dituangkan dalam tulisan atau gambar. Selanjutnya, mengadakan tes dan revisi, yaitu untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari pengertian tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran. Ada beberapa tahap pengembangan media, yaitu tahap perencanaan, tahap penulisan naskah, dan tahap produksi media. Yang akan diuraikan dalam materi kali ini yaitu sebagai berikut. Tahap perencanaan. Eli 1979 mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Suatu perencanaan diawali dengan adanya target atau mengistilahkan dengan kata hasil yang harus dicapai. Selanjutnya, berdasarkan penelitian target tersebut, dipikirkan bagaimana cara mencapainya. Sejalan dengan pendapat di atas, Terry 1993 mengungkapkan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari penjelasan tersebut, perencanaan pada dasarnya adalah menetapkan tujuan yang harus serta menentukan cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan pengembangan media, khususnya media audio dan audiovisual, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik yang akan menggunakan media yang kita kembangkan. Yang kedua, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan butir-butir materi sesuai dengan tujuan. Yang keempat, mengembangkan garis besar pengembangan media. Yang kelima, menuliskan naskah media. Naskah dalam perencanaan
Program media secara umum dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisikan informasi tentang bentuk visual yang akan ditampilkan, grafis atau tampilan kalimat untuk pentegasan visual dan audio, atau tampilan kalimat untuk mempertegas visual dan audio atau suara yang diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan media tertentu. Yang selanjutnya, naskah perlu dibuat, karena melalui naskah inilah tujuan dan materi dituangkan dengan kemasan sesuai dengan jenis media, sehingga media yang dibuat benar-benar akan memiliki kesesuaian dengan tujuan. Dan selanjutnya, naskah berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna dan terutama pembuatan pengembangan media. Selanjutnya, produksi media untuk menghasilkan media pembelajaran. Kegiatan produksi merupakan tahap akhir. Secara sederhana, proses produksi media pembelajaran terdiri atas 3 tahap, yakni praproduksi atau pre-production, pelaksanaan produksi atau production, pasca produksi atau tahap praproduksi adalah tahap sebelum pelaksanaan produksi. Hal ini perlu dilakukan karena 2 alasan penting. Yang pertama, produksi media merupakan pekerjaan kolektif yang kompleks yang melibatkan orang banyak sehingga orang perlu memahami peran masing-masing. Yang kedua, media pembelajaran merupakan pekerjaan yang bukan hanya mengandung proses kreatif dengan segala imajinasi sesuai dengan naskah yang dikembangkan. Akan tetapi juga media ini pengembangan mengandung kebenaran ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan.